Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Setelah seminggu kita nggak ketemu, akhirnya kita akan kembali lagi memuji Tuhan bersama-sama. Seperti lagu ini, kita mau bergembira dengan hati yang bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yes. Haleluya. Yuk, kita mau bangkit berdiri sama-sama. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yang gembira adalah obat yang manjur. seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi kita harus menjaga hati kita supaya tetap gembira dalam keadaan apapun, meskipun kita di rumah aja mungkin, tapi kita tetap harus bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita mau menyanyikan hati yang gembira. Hati yang gembira. Apa? Adalah obat Yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Makanya hati yang gembira. Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Terima kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, sekarang kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kita semua boleh duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita mau bilang sama Tuhan bahwa kita mencintai Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita mau tetap bersyukur. Amin. Biarkan Tuhan yang ada dalam hidup kita, biar Tuhan yang sentuh hati setiap kita. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang sentuh setiap hati kami, supaya firman yang dibawakan hari ini bisa menjadi berkat Tuhan, bisa menjadi firman-Mu bisa bekerja Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, di hadirat nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kali ini kakak beri judul Allah bangga dengan Ayub. Ya, yuk kita sama-sama baca di Ayub 1 mulai ayat 1 ya. Udah siap adik-adik? Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ya, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan kali ini. Ya, seperti tadi kakak bilang, judul dari firman Tuhan kali ini adalah Allah bangga dengan Ayub. Nah, adik-adik kalau dikatakan papa atau mamah kalian bangga dengan kalian, kalian seneng gak? Pasti senang ya. Nah, ini pun sama adik-adik. Dikatakan Allah itu bangga dengan Ayub. Nah, kenapa Allah bisa bangga dengan Ayub? Nah, tadi seperti yang telah kita baca bersama-sama di Ayub 1 ayat 1, dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu dibilang apa? Saleh dan jujur. Ya, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ada 4 karakter yang Allah suka dari Ayub. Nah, yuk kita sama-sama ya, karakter apa yang Allah bangga dengan Ayub? Nah, tadi dikatakan saleh dan jujur. Ya, kemudian apa? Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, 4 karakter ini yang Ayub pelihara setiap hari sehingga membuat Allah bangga dengan Ayub. Nah, apakah Allah juga bisa bangga dengan adik-adik? Bisa, ya, pasti bisa. Nah, kita mau belajar sekarang satu persatu mengenai apa sih saleh itu, apa sih jujur itu, apa sih takut akan Allah atau menjauhi kejahatan. Nah, kita mau belajar satu persatu ya adik-adik ya. Kita mau belajar dulu. Apa itu arti kata saleh? Nah, ya. Saleh itu artinya adalah orang yang memiliki hati yang beribadah kepada Tuhan. Kakak ulangin ya. Saleh itu artinya orang yang memiliki hati yang beribadah kepada Tuhan. Sehingga ia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, karena dia mempunyai hati yang beribadah kepada Tuhan, sehingga dia juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Adik-adik bisa bersikap saleh. Ya, adik-adik bisa memiliki sikap yang saleh. Nah, contohnya apa adik-adik?
Nah, mungkin adik-adik seringkali setiap minggu ya diajak oleh orang tua ya, oleh mama, oleh papa. Yuk kita ke gereja ya adik-adik. Kalian bisa ke sekolah minggu. Nah, gimana sikap kalian? Ya, mama, sekolah minggu lagi. Nah, tidak seperti itu adik-adik. Kalau kalian diajak beribadah, ayo kita beribadah. Kalian gimana sikapnya? Ayo mama, ya, saya siap beribadah. Nah, pada waktu ibadah di sekolah minggu, kalian gimana sikapnya? Kalau kakaknya ngajak, ayo kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Adik-adik harus semangat, harus sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, ya. Belajar menyembah Tuhan. Nah, itu yang dikatakan punya sikap hati yang beribadah kepada Tuhan. Ya, sehingga kalian punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang dikatakan memiliki karakter yang saleh. Nah, adik-adik mau belajar ya. Mulai sekarang, kalau kalian beribadah di sekolah minggu, kalau kalian diajak untuk memuji Tuhan, kalian harus dengan sungguh-sungguh. Maka kalian akan belajar memiliki karakter yang saleh. Amin. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai saleh. Sekarang apa adik-adik? Karakter yang jujur. Seperti apa sih jujur itu? Ya, kita mau belajar ya. Jujur itu artinya apa ya? Berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Ya, kakak ulangin. Jujur itu berarti adik-adik berkata-kata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Nah, gimana adik-adik bisa jujur? Nah, yaitu adik-adik itu selalu mengatakan yang. Bagaimana adik-adik bisa jujur? Tadi dikatakan selalu mengatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu adik-adik tidak boleh berbohong, ya. Tidak boleh juga menyontek. Nah, ya. Walaupun mungkin kalian, saya lupa belajar nih, ya. Tetap tidak boleh menyontek, ya. Itu artinya kalian sedang belajar punya hati yang jujur, punya sikap yang jujur, ya. Terus juga tidak boleh menipu, ya, mencuri, tidak boleh, ya. Nah, itu, ya. Kemudian tadi apa lagi yang kita mau pelajari? Tadi saleh udah, jujur juga sudah. Sekarang takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah, ya? Artinya apa? Orang yang segan dan hormat kepada Allah, yang oleh karena begitu mengasihi dan hormatnya kepada Allah, maka orang itu tidak mau menyakiti hati Allah. Dia juga tidak ingin melakukan hal-hal yang bisa membuat hati Allahnya sedih. Ya, itu adalah takut akan Allah. Kakak ulangin ya. Apa arti dari takut akan Allah? Takut akan Allah adalah orang yang segan dan hormat kepada Allah, yang oleh karena begitu mengasihi dan hormatnya kepada Allah, maka orang itu tidak mau menyakiti hati Allahnya dan tidak ingin melakukan hal-hal yang membuat Allahnya itu sedih, ya. Jadi sikap yang takut akan Allah itu, ya, dia itu selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, ya, tidak mau membuat hati Tuhan sedih karena dia begitu menghormati Tuhan. Dia begitu segan, ya, mengasihi Allah sehingga dia tidak mau membuat hati Allahnya sedih. Nah, ya, seperti yang tadi dikatakan, ya, selalu mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Dia tidak mau membuat Tuhan itu menjadi sedih, ya, dan selalu mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, contohnya apa adik-adik yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan senang, yang tidak membuat Tuhan sedih? Ya, apa coba adik-adik? Ayo pikirkan. Ya, salah satunya apa? Ayo. Tuhan mau kita rajin membaca firman Tuhan, ya. Rajin membaca firman Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya. Kemudian apa? Adik-adik juga jangan lupa berdoa, ya. Berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Terus apa lagi adik-adik? Menghormati orang tua. Nah, itu yang Tuhan senang. Itu salah satu contoh, ya. Kalian rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Kalian juga menghormati orang tua, tidak suka melawan kepada orang tua. Dan juga hormat kalau di sekolah kepada siapa? Kepada guru di sekolah, ya.
Itu artinya kalian takut akan Tuhan, selalu mencari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalian tidak mau membuat Tuhan bersedih ya karena sikap kalian, ya. Kalian selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikatakan mempunyai sikap hati yang takut akan Tuhan, ya. Nah, kemudian apalagi tadi satu lagi kita mau belajar, menjauhi kejahatan. Nah, apa sih menjauhi kejahatan itu? Nah, coba kita mau lihat ya arti daripada menjauhi kejahatan, ya. Artinya bahwa adik-adik tidak mau dekat-dekat dengan dosa, ya, atau tidak mau main-main dengan dosa. Atau juga bisa dikatakan tidak membiarkan dirinya digoda oleh dosa. Supaya apa? Supaya dosa tidak berkuasa atas dirinya. Nah, kakak ulangin. Menjauhi kejahatan artinya tidak mau dekat dengan dosa, tidak mau main-main dengan dosa, tidak membiarkan dirinya digoda oleh dosa. Supaya apa? Supaya dosa tidak berkuasa atas dirinya. Terus bagaimana caranya, Kak? Ya, supaya adik-adik bisa menjauhi kejahatan? Adik-adik selalu memikirkan atau memilih yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan dosa, ya. Dosa itu baik atau salah? Dosa itu salah, tidak benar, ya. Jadi adik-adik selalu memikirkan atau memilih yang benar, bukan memilih yang salah, ya. Ya. Yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Seperti contohnya apa? Kalian mungkin waktu bergaul dengan teman-teman, ya, ada teman-teman yang suka berbicara yang jorok, yang kotor. Nah, adik-adik memilih untuk tidak mau dengar hal-hal yang kotor, yang jorok, ya, karena itu akan membawa kalian akan melakukan hal-hal yang berdosa, ya. Bahkan tidak mau melihat hal-hal yang kotor, ya, yang jorok, ya. Dan tidak ikut-ikutan kepada anak-anak yang suka memberontak, yang suka melawan orang tua. Nah, itu adik-adik. Jadi kalian harus bisa memilih mana yang benar, mana yang baik, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kalian melihat kalau itu tidak benar, tidak baik, kalian lebih baik menjauh, ya. Tidak boleh ikut-ikutan mendengar atau ikut-ikutan berkata-kata yang kotor, ya. Tidak boleh mengikuti teman-teman yang seperti itu, ya. Itu yang artinya menjauhi kejahatan, ya. Nah, adik-adik, tadi seperti yang tadi dikatakan Allah bangga dengan Ayub, ya. Karena Ayub terus-menerus berusaha memelihara 4 karakter tadi, ya, yaitu karakter yang jujur, karakter yang saleh, karakter yang takut akan Allah, karakter yang menjauhi kejahatan, ya. Jadi 4 karakter itu yang terus Ayub pelihara sepanjang hidupnya, ya. Apakah Ayub pernah gagal, ya, untuk memelihara 4 karakter itu dalam hidupnya? Pernah, adik-adik. Ayub juga pernah gagal, ya. Sama seperti adik-adik. Mungkin adik-adik suatu kali tidak sengaja mungkin, ya, kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti contohnya berbohong, ya. Terus juga seperti misalkan pernah menyontek, ya. Nah, kalian itu berarti gagal mempertahankan sikap jujur, sikap saleh, takut akan Tuhan, ya. Nah, kalau kalian pernah gagal, kalian harus cepat-cepat kembali, minta ampun sama Tuhan. Seperti yang Ayub lakukan, ya. Pada waktu dia gagal melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan, Ayub datang kepada Tuhan. Dia minta ampun, ya. Kalian juga melakukan hal yang sama, ya. Kalian minta ampun, Tuhan ampuni karena saya tadi sudah berbohong. Tuhan ampuni karena tadi saya mungkin sudah menyontek. Tuhan ampuni tadi saya sudah berbicara yang jelek, yang kotor. Ampuni saya Tuhan. Ampuni tadi saya sudah marah-marah. Ampuni saya Tuhan. Kalian sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni adik-adik. Ya, adik-adik harus berusaha
menjaga 4 karakter yang baik itu, sehingga Tuhan akan bangga dengan kalian. Ya, amin. Adik-adik mau ya menjadi anak kebanggaan daripada Tuhan? Amin ya, mau ya. Itu firman Tuhan pada hari ini. Kakak harap kalian bisa belajar dari sikap Ayub ya. Kakak percaya Tuhan akan memberikan kemampuan, karena Tuhan sangat suka anak-anaknya menjadi kebanggaannya. Amin, puji Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saya ingin Tuhan bangga sama saya. Tolong ya Tuhan, supaya setiap hari saya bisa memelihara karakter yang saleh, karakter yang jujur, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan seperti Ayub. Tuhan juga yang berkati keluarga saya, berkati papa mama, supaya mereka selalu dijagai, dilindungi, dan diberikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik ingat tetap tinggal di rumah. Dan terus bersukacita. Happy Sunday and God bless you.